Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik Sumenep siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Senang sekali saya Siti Aisyah bisa kembali hadir menyapa Anda di siang ini dalam program Ngulik Sumenep siang ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di 101,3 FM 1008 kHz AM, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda juga bisa melihat siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Ya, pendengar dan juga pemirsa, di siang ini kita akan ngulik sesuatu yang sangat penting untuk masyarakat Indonesia, di mana di tahun 2024 ini masyarakat Indonesia melaksanakan pesta demokrasi 2 kali. Yang pertama ada pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan juga anggota legislatif pada 14 Februari lalu. Kemudian juga pesta demokrasi yang kedua adalah pemilihan Kepala Daerah Pilkada serentak 27 November mendatang. Lantas seperti apa dan sejauh mana perjalanan tahapan Pilkada serentak 2024 ini, terutama kita akan fokus pada pengawasan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di kawasan Madura. Oleh sebab itu kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber saya yang sudah hadir di studio yang membersamai Anda hingga kurang lebih 1 jam ke depan. Saya sapa pertama Ketua Bawaslu Sumenep, Bapak Ahmad Zubaidi SHI. Assalamualaikum Pak Zubaidi. Waalaikumsalam Ibu Aisyah ya, Siti Aisyah. Sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini pasti padat ya jadwalnya Pak Zubaidi? Lumayan. Tiap hari pasti ada. Terakhir kemana nih Pak yang dipantau? Kenapa? Terakhir di daerah Sumenep mana nih yang dipantau? Kalau terakhir kita masih berkutat di kemarin kemarin itu? Kemarin lusa ya. Itu kita sosialisasi ke ASN tentang netralitas. Sebelumnya ada lonceng Gakumdu, kemarin rakor bersama teman-teman pengawas di kecamatan gitu. Ya, terima kasih loh di tengah kesibukannya, yang pasti kelelahannya tetap hadir untuk mengedukasi juga di siang ini. Obat ini. Harus ada multivitaminnya dan obatnya ya Pak ya. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh terjaga. Ya, berikutnya saya sapa Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Bapak Sukma Umbara Tirta Firdaus SPDI MM MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih loh Pak sudah dari Pamekasan ya. Ini terjauh kedua ya setelah Pak Zubaidi ya ke studio. Betul. Saya terdekat. Terdekat, betul. Kalau dari Pamekasan sendiri yang terupdate aktivitasnya sebelum kesini apa nih Pak? Kami tadi malam lapor dengan KPU Pamekasan terkait jadwal kampanye untuk wilayah Kabupaten Pamekasan. Oh iya. Wilayah Kabupaten Pamekasan ini luas wilayahnya paling kecil untuk Semadura. Tapi kompleks lah begitu dinamikanya. Maka kami tadi malam menyusun jadwal kampanye itu bagaimana agar 3 paslon yang ada di Pamekasan ketika nanti berkampanye tidak saling bersinggungan, bergesekan demikian. Karena di Madura ini Pamekasan terbanyak untuk paslon 3, yang lain 2. Oke. Kecil-kecil ngegemesin. Ya, cabai rawit. Cabai rawit. Beras itu yang kecil, cabai. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya sapa dulu narasumber saya yang ketiga. Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang, Bapak Muhali MH. Assalamualaikum Pak Muhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Yang terjauh nih Pak ya, untuk hari ini. Betul. Gimana kabarnya Sampang?
Sementara aman-aman saja. Aman-aman saja. Sudah kondusif. Kondusif. Sudah ada laporan-laporan yang masuk atau belum, Pak? Ada. Nanti bocorkan boleh ya? Siap. Oke, baik. Nanti kita kulik lebih jauh. Dan sebagai kanal pemilih cerdas, pendengar dan juga pemirsa, untuk RRI sendiri menjalin kerjasama dengan Bawaslu di kawasan Madura, dan seyogyanya kami juga menjalin kerjasama dengan Bawaslu Bangkalan, dan semoga setelah ini ada koneksi yang baik untuk komunikasi kita dengan Bangkalan ya, sehingga bisa terpantau dengan lebih baik lagi untuk kawasan Madura. Namun pertama saya ke Sumeneb terlebih dahulu ya Pak. Baik ya. Iya, kalau sebenarnya kalau dari data yang sudah dirilis begitu ya, Sumeneb kemudian saya rasa tidak hanya Sumeneb tapi seluruh kawasan Madura ini berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto yang menyampaikan bahwa indeks potensi kerawanan pemilu IPKP tahap 2 pasca pendaftaran calon dari pemetaan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Jatim ini terjadi peningkatan daerah rawan. Dan di Jawa Timur sendiri ada 7 kabupaten atau kota yang kemudian masuk di daerah rawan pada Pilkada 2024 ini, yang kita tahu suhunya katanya menurut prediksi ini nanti dikonfirmasi oleh Bapak semuanya ya, bahwa suhunya lebih tinggi nih dibanding dengan pemilu begitu. Nah, termasuk juga Sumeneb, Bangkalan, Sampang dan Pamekasan, dan 3 daerah lainnya yang termasuk rawan di kawasan Jawa Timur adalah Lamongan, Lumajang dan juga Jember yang memiliki IPKP yang lumayan tinggi begitu. Kalau Sumeneb sendiri seperti apa Pak titik-titik rawan yang sudah dipantau Bawaslu sejauh ini? Ya, jadi Bawaslu kan sebelumnya sudah merilis indeks kerawanan memang ya. Indeks kerawanan itu kan didapat dari pengalaman pilkada atau pemilu sebelumnya kan itu. Memang ada perbedaan antara pemilu dengan pilkada. Karena kalau pemilu itu kan pesertanya banyak ya. Ada pilpres, ada pileg, ada DPRD RI, provinsi dan kabupaten. Karena pesertanya banyak, justru tidak fokus ke satu tidak berhadap-hadapan yang pasti satu ya. Kompetisi yang pasti. Kalau pilkada ini apalagi seperti Sumeneb sekarang ini kan 2 calonnya. Jadi sudah jelas siapa kubu A, siapa kubu B kan begitu. Oleh sebab itu memang karena hanya 2, kalau bahasa kasarnya lah ya, musuhnya itu ya ketahuan itu antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan kalau pemilu. Akan tetapi sebenarnya memang dari dulu itu, dari pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu, Madura ini selalu masuk di zona merah, maksudnya ya, zona merah tingkat kerawanannya. Akan tetapi saya sudah pengalaman di beberapa pilkada, beberapa pemilu juga. Sebenarnya setelah dijalani ya biasa aja sebenarnya ya. Seperti Sumeneb misalkan, justru kalau Sumeneb yang selalu diantisipasi kan hanya soal distribusi logistik kan gitu ya. Kalau gesekan antar pendukung, antar paslon di bawah itu sebenarnya dari pilkada ke pilkada itu aman-aman saja kan ya. Belum pernah ada gesekan yang membahayakan lah kira-kira begitu. Kalau evaluasi dari titik rawannya, masuk rawan itu berarti untuk Sumeneb karena kepulauankah begitu Pak atau seperti apa? Yang sering diantisipasi sih sebenarnya, diantisipasi itu karena berkaitan dengan distribusi logistik di laut lah ya, di istilahnya titik kalau misalkan cuaca buruk misalkan, antisipasinya di situ. Jadi kayak kepulauan yang jauh kayak Masa Lembu, kayak Sapeken itu kan ya perlu distribusinya kan pakai kapal ya. Jadi kalau cuaca khusus juga ya? Kalau bukan soal pengawalannya, tapi kapalnya bisa nggak berangkat kan gitu kan kalau cuaca buruk kan gitu kan. Itu maka antisipasinya kalau ke Masa Lembu biasanya kan pakai heli misalkan, heli dengan cara kerjasama dengan TNI atau Polri kan gitu. Biasanya seperti itu. Kalau soal titik rawan kecurangan dan lain-lain, saya pikir ini sudah bisa diantisipasi lah ya. Memang ada, cuman
ya bisa di apa istilahnya ya diantisipasi dari awal. Apalagi calonnya 2, saya pikir oknum yang mau melakukan hal-hal atau kecurangan itu juga mikir kan itu kan. Oke. Karena antara satu calon dengan yang lainnya kan sudah sama-sama punya saksi kan. Oke, baik. Jadi memang kalau Sumeneb ini berbeda ya, titik rawannya, maksudnya jenis kerawanannya begitu ya Pak? Lebih karena geografisnya begitu? Geografis, ya. Oke. Berarti sejauh ini dari flashback di sebelum-sebelumnya belum pernah ada konflik terkait dengan pendukung? Kalau dinamika pasti ada ya, dinamika pasti ada. Cuman tidak sampai terjadi gesekan yang keras lah kira-kira begitu. Dan ini juga saya rasa kemudian terwujud dengan tidak ada pemungutan suara ulang ya Pak waktu kemarin? Atau? Belum pernah sih, cuman pernah ada pemungutan tunda tahun 2014, 10 apa ya, pilkada itu. Udah waktu pemilu 2014 kalau nggak salah, itu pun karena ada surat suara yang ketukar aja. Oke. Antara dapil ke dapil itu. Bukan karena protes ya? Bukan karena protes. Oke, baik. Dan pemilu kemarin juga berjalan dengan aman semua? Aman, lancar. Oke, baik. Jadi kerawanannya tipenya seperti itu pendengar maupun pemirsa kalau di kawasan Sumeneb ya Pak? Iya, aman, damai itu. Oke. Celep ya. Celep ya. Ya, sekarang kita merasakan celep sih ini memang. Karena suhunya nampaknya meskipun sudah masuk di tahapan kampanye ya Bapak-bapak, sudah masuk ya kita ya. Masa kampanye sudah masuk. Sudah tanggal masuk. 25 kemarin. Tapi masih adem. Masih alhamdulillah nih ya dari Bawaslu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya bergeser ke Pamekasan begitu. Kalau Pamekasan tadi disampaikan oleh Pak Sukma Umbara bahwa beda nih. Kalau yang lain kan calonnya cuma ada 1 dan 2. Kalau di Pamekasan ada 3 nih. Itu lebih privilege-nya gimana nih Pak? Lebih aman atau sebaliknya? Oke, baik, terima kasih. Justru dengan adanya 3 calon ini, referensi masyarakat semakin banyak. Justru dalam demokrasi itu, teori yang saya baca, semakin banyak calon itu semakin bagus karena masyarakat semakin memiliki referensi yang banyak. Kalau hanya 1, 2, bahkan kadang itu saja. Nah, itu masyarakat nggak memiliki referensi, bahkan para masyarakat yang punya potensi untuk berkompetisi tidak memiliki ruang. Maka dengan adanya 3 di Pamekasan ini, bagi kami itu bagus. Bagi kami pribadi, saya Sukma pribadi bagus karena masyarakat bisa memiliki banyak referensi. Yang lain hanya bisa memilih 1 atau 2, Pamekasan bisa memilih 3. Lebih banyak pilihannya. Lebih banyak referensi. Dan juga yang terkait kerawanan, antara 2 paslon dengan 3 paslon itu lebih rawan yang 2 paslon. Karena kata Pak Zubaidi tadi jelas ya, kalau bukan kamu kalau saya A, ya B gitu. Ya. Jadi ketahuan. Jadi kalau 3 ini kan lebih apa ya? Kadang ada kamuflasenya ya Pak. Ya, lebih abu-abu. Apa ya? Jadi lebih lebih tenang begitu maksudnya. Karena tidak head to head, gitu. Lebih slow ya. Lebih slow begitu. Namun yang perlu digarisbawahi ketika masa kampanye kan ada 3 calon. Kan kita harus, KPU terutama harus mengatur tuh seperti apa dan segala macam, termasuk kepolisian, jangan sampai masa dari 3 calon ini ketika kampanye terus berpapasan di jalan segala macam. Kami Bawaslu juga memiliki kewajiban juga untuk mencegah itu, dan mungkin di situ dinamikanya untuk mengatur lokasi jalan segala macam, jangan sampai 3 pendukung ini berpapasan. Dan samping itu juga kita juga memberikan pemahaman kepada para paslon, sudah kami lakukan sebagai upaya pencegahan untuk berkampanye damai, hindari kata-kata yang bisa menyulut emosi, sudah kami lakukan. Provokasi begitu. Ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya, black campaign lain sebagainya.
Itu sementara kalau dari kami Pamekasan. Bedanya mungkin karakter masyarakatnya. Karakter masyarakatnya juga beda. Okay. Bedanya seperti apa itu kalau karakter masyarakatnya? Lebih keras ini. Oh gitu ya. Enggak. Kalau di Tahu banget ya Pak. Enggak, ini keliru beliau. Di Pamekasan itu lebih Saya dikonfirmasi. Ya, biar langsung saya klarifikasi. Iya, Di Pamekasan itu masyarakatnya lebih dewasa menurut saya. Oh gitu ya. Lebih berpendidikan karena apa? Lembaga pendidikan di Pamekasan sudah mulai menjamur, perguruan tinggi segala macam. Jadi masyarakatnya lebih cerdas, kritis mungkin? lebih cerdas, lebih kritis. Pemilih cerdasnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan Sumeneb atau Sampang. Mungkin. Sebenarnya sama-sama kritisnya mungkin ya, lebih cerdas mungkin, juga. iya, Cuma caranya yang beda ya. Nah, Iya, karena banyaknya mahasiswa, banyaknya aktivis di sana, maka lebih dinamis di sana. Jadi itu yang saya sampaikan tadi awal, lebih dinamis. Iya. Bahkan provokatornya juga mungkin lebih pintar di antara dua kabupaten di sebelah Pamekasan, mungkin ya. Iya, dari penjelasan Pak Sukma tadi di awal sebenarnya beliau sampaikan lebih santai nih ya. Kita kan ada 3 pasangan calon, lebih banyak pilihan dan lain sebagainya. Tapi kayaknya pekerjaan lebih banyak ya Pak. Dari penjelasan lanjutannya itu loh. Iya, karena calonnya 3. Jurkamnya juga banyak para aktivis dan masyarakatnya kritis dan ya kita Bawaslu mencegah agar kampanyenya kondusif begitu. Baik. Jadi tugas kita selain menindak juga memiliki kewajiban untuk mencegah. Nah, kita fokus karena ini di pencegahan karena masih awal-awal masa kampanye, hari ketiga, hari Rabu, Kamis, Jumat. Kita sekarang fokus kami, jajaran kami di kecamatan hingga tingkat desa untuk mencegah, untuk kampanye yang positif, bukan kampanye yang negatif. Kampanye yang mencerdaskan, bukan yang membuat kegaduhan dan keresahan ya, begitu ya. Oke, baik. Ya, tapi Pak Sukma, ini kan kalau kita lihat referensi ya di pemilu, sama-sama di 2024-nya ada pemungutan suara ulang, begitu ya di Pamekasan. Kemudian juga titik-titik rawan juga sudah ada dipetakan kan dari Bawaslu pasti sudah memetakan seperti itu. Apa kemudian yang dipelajari dari pemilu 2024 kemarin? Hasilnya, outputnya. Baik. Jadi kita sudah memprediksi kerawanan dalam pemilihan atau pilkada yang akan digelar bulan November nanti. Salah satu referensi yaitu adalah kejadian-kejadian di pemilu yang lalu di bulan Februari. Di Pamekasan ada terjadi proses penghitungan suara ulang, ada 15 TPS. Di salah satu dapil itu masuk kerawanan kami di pilkada karena di Pamekasan pernah ada gugatan ke MK dan oleh MK diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Berarti di situ ada manipulasi suara. Jadi suara yang ada itu tidak dipercayai oleh MK, maka harus hitung ulang. Itu masuk kerawanan kami di pilkada. Bisa jadi terjadi dan kami berharap tidak terjadi. Maka kami di daerah tersebut di 15 TPS di beberapa desa di satu dapil itu kami bilang kepada KPU karena penyelenggaranya juga sudah diganti atas putusan DKPP diberhentikan. Kami minta kepada KPU untuk wilayah dapil itu tolong di BIMTEK yang sungguh-sungguh jangan sampai terulang lagi kecolongan seperti kemarin. Itu yang pertama. Jadinya adanya manipulasi suara karena pernah terjadi di pemilu kemarin. Kemudian kerawanan berikutnya yaitu konflik antar pendukung tadi. Jadi di Pamekasan itu ada sebuah daerah yang memang agak kalau bilang terbelakang mungkin saya keliru. Jadi dia itu budaya masa lalu ada khas gitu ya. Khas. Mungkin tanda kutip kekerasan atau carok tanda kutip itu ada suatu wilayah yang kita koordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi itu. Jangan sampai itu muncul dan ketika masuk di daerah rawan juga ya Pak di pelaksanaan pemilu kemarin ya. Kategori di wilayah Pantura lah begitu. Mungkin itu. Jadi konflik antar pendukung dan manipulasi suara. Itu mungkin kerawanan tertinggi di kalau yang lain masih zona kuning dan zona
hijau. Bukan biru ya, hijau. Iya. Oke. Baik Pak Suma, terima kasih. Saya ke Pak Muhalli nih. Siap. Tadi sempat disampaikan ketika saya tanya di awal, sudah ada yang curhat belum Pak? Sudah katanya. Curhatnya apa nih Pak Muhalli? Laporannya apa ke Bawaslu? Jadi setelah penetapan calon, terus kemudian ada deklarasi, terus kemudian keesokan harinya itu ada laporan dari tim kuasa hukum satu pasangan calon. Oke. Untuk satu calon yang dianggap cacat prosedural oleh mereka. Jadi ada tim dari pasangan calon itu melapor ke Bawaslu, melaporkan KPU bahwa menganggap KPU sudah meloloskan yang secara prosedural itu dianggap tidak sah. Berarti yang terbaru ya Pak ya? Barusan terbaru, kemarin ya. itu. Setelah ditetapkan ada laporan yang masuk? Ada laporan. Dan mulai hari ini kami menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi ke saksi dan pihak pelapor. Oke. Ke saksi dan pihak pelapor. Itu sesuai dengan prosedurnya. Ini juga sekalian edukasi ke masyarakat. Betul. Begitu ya. Seperti kemudian, apa ketika ada laporan seperti itu? Ya. Ada laporan itu kemudian setelah diregister ada waktu 5 hari untuk kita menyelesaikan laporan tersebut. Okay. Maka kami sudah membuat deadline kemarin karena laporan itu secara formal dan material sudah lengkap, maka kami kemudian meregister, membuat deadline dan jadwal untuk melakukan pemanggilan klarifikasi, undangan klarifikasi ke pihak pelapor, saksi, dan pihak terlapor. Oke. Setelah itu? Kita melakukan pleno kembali, membuat putusan. Membuat putusan? Betul. Dari Bawaslu sendiri. Betul. Ya? Oke. Kemudian, sebentar Pak, untuk deadline-nya berarti tanggal berapa? Terhitung mulai register kemarin. Jadi hari Selasa, jam 4 itu sudah ditentukan. Terakhir waktunya itu, hari Selasa. Hitungannya tetap di Sabtu Minggu juga iya ya? Hari kalender kami. Hari kalender ya, bukan hari kerja. Betul. Oke, baik. Jadi 5 hari ke depan dari sejak Selasa nanti sudah akan ada. Bukan sejak hari Selasa. Sejak hari. Dari kemarin, dari hari ini sampai hari Kamis, Selasa. Ya? Oh, Selasa depan. Selasa ya? ini harus diputus sudah. Oke, baik. Setelah itu ada pleno dan keputusan. Betul. Yang harus diambil. Betul. Baik, jadi untuk masyarakat Sampang ini juga sekalian jadi edukasi ya Pak. Maksudnya di awal sudah langsung ditemui dengan, maksudnya bertemu dengan permasalahan seperti ini. Betul. Apakah Bawaslu sudah menduganya atau seperti apa sih Pak? Saya ini nih, jadi juga pengen tahu setiap anggota Bawaslu itu sebenarnya sudah ada insting permasalahan yang bisa ditangkap belum Pak di daerahnya masing-masing? Seperti apa? Ya. Seperti apa Pak Muhalli? Bawaslu itu kan juga mempunyai banyak pasukan. Ya. Dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten. Kemudian kami juga membuat reng-rengan yang dianggap EKP. Terus kemudian kita membuat hal-hal yang dianggap nantinya ini bisa terjadi atau tidak. Jadi kami sudah membuat kamuflase seperti itu agar nantinya kalau ada laporan kemudian ada terjadi hal ini, kita sudah mengantisipasi apa yang harus kita lakukan. Gitu. Termasuk laporan yang ini sudah diantisipasi? Betul. Karena dari awal-awal sebelum penetapan tanggal 22 itu sudah ada tanggapan masyarakat kepada KPU. Lalu kenapa waktu itu di prosesnya, maksudnya bagaimana ending dari tanggapan masyarakat yang waktu itu Pak? Kalau laporan yang kami terima bahwa setelah mereka melakukan tanggapan kepada KPU, KPU tidak memberikan respon apapun gitu, atas tanggapan masyarakat tersebut. Itu sudah dilaporkan ke Bawaslu pada waktu tanggapan itu atau baru sekarang ini Bawaslu mendapatkan laporan? Ada tembusan, ada tembusan ke Bawaslu. Oke, waktu itu berarti langkahnya Bawaslu seperti apa Pak? Waktu yang di masa tanggapan masyarakat? Kami melakukan tetap pengawasan melekat kepada KPU secara prosedural. Apa yang dilakukan waktu itu melakukan verifikasi administrasi, kami selalu melekat kepada KPU. Intinya berarti sudah mengetahui perjalanannya ya, apa yang dilakukan KPU dari Bawaslu sendiri? Betul. Oke, dan sehingga maksud saya begini, ini juga sebagai edukasi terutama untuk warga Sampang ya.
Artinya kalau misalnya Bawaslu melekat ke KPU, berarti kan mengawasi terus nih jalannya. Betul. Dari tanggapan itu, dari prosesnya, dari verifikasi dan lainnya juga sudah dipantau terus oleh Bawaslu. Betul. Bahwa tanggapan yang ditembuskan kepada Bawaslu, kami juga jawab dengan by surat kepada mereka yang sudah dijawab juga. Ya. Oke, berarti bisa dikatakan ini pelaporan yang berulang begitu Pak? Beda. Beda lagi? Laporan dengan tanggapan berbeda. Iya, maksudnya tapi poinnya Kalau sama yang tanggapan itu dipermasalahkan. poinnya sama, Iya. terus kemudian tanggapan yang ke kami itu, yang ditembuskan ke kami, itu memberikan support ke kami untuk melakukan pengawasan melekat sesuai dengan aturan yang ada. Oke. Kami jawab bahwa kami sudah ada jadwal ke KPU dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Oke, baik. Dan untuk mengantisipasi semakin melebar, semakin kemudian memanas dan lain sebagainya, apa Pak langkah yang dilakukan dari Bawaslu Sampang sendiri? Kami selalu pertama kami memperkuat SDM jajaran kami di bawah. Oke. Melakukan sosialisasi kepada OKP kepada masyarakat, terutama kita ada di Bawaslu itu namanya pengawasan partisipatif, melibatkan anak muda, masyarakat dan sebagainya. Kami selalu memberikan advokasi ke masyarakat, yuk kita sama-sama melakukan pengawasan agar Sampang, terutama Sampang, tidak terjadi lagi yang namanya PSU secara keseluruhan di tahun 2019. Iya, saya belum tanya itu, Bapak sudah spill duluan ya? Harus dijawab terlebih dahulu biar nggak ditanya nanti. Iya, langkah antisipasinya sudah termasuk dijawab juga nih. Saya mau tanya apa lagi ya? Masih banyak Pak, tenang. Siap. Baik, saya pindah dulu ke Sumeneb Pak. Bagaimana Pak Zubaidi mendengar pantauan dari daerah-daerah lain kemudian kalau dibandingkan dengan Sumeneb? Yaitu bedanya masyarakat Sumeneb. Karena secara politik sebenarnya lebih dewasa kayaknya itu ya. Oke. Jadi makanya jarang ada konflik ini ya di tataran bawah atau grassroots atau akar rumput itu. Jarang sekali kalau di momen-momen pilkada, apalagi pemilu yang kayak kemarin nggak ada itu. Memang kalau pemilu kayak kemarin ada juga dinamika-dinamika yang berkaitan dengan seperti yang disampaikan Pak Sukma tadi, kayak laporan terkait manipulasi suara misalkan itu ada. Walaupun oleh MK itu kan tidak dismiss lah ya, tidak sampai diputus sesuai dengan permohonan pemohon itu ya. Artinya berarti dianggap tidak ada persoalan intinya. Jadi Sumeneb memang damai, Mbak. Intinya itulah, aman intinya dan damai itu. Oke, saya sebenarnya mau sampaikan ya Pak, semua sama-sama dewasa dengan caranya masing-masing gitu ya. Iya, betul. Biar kita tidak konflik di sini. Saya jadi agak was-was juga nih. Saya berasa Bawaslu loh Pak, gimana ini? Iya. Oke, tapi menarik apa yang... Iya. Pak Ketua Pamekasan bahwa SDM Pamekasan ini kan meningkat. Iya. Tapi di belakang ada bahasa, ada satu ras yang sulit dikendalikan itu. Iya, kayak ini ya, ada suatu desa atau kampung yang itu sangat tertinggal kayaknya itu ya. Iya, ceritanya betul. ke sana tadi. Iya. Baik. Kita kembali ke mic kita masing-masing ya. Ya, ini Pak Zubaidi, saya ingin tahu kalau yang di Sumeneb sendiri tadi kan sudah ada sosialisasi yang dilakukan, kemudian juga langkah antisipasi yang kemudian coba dilakukan setelahnya begitu. Kita update nih, langkah-langkahnya apa selama masa kampanye ini Pak? Mungkin kalau di Sumeneb yang saya dengar dan mungkin tahu juga ya, pelaporan terkait dengan alat peraga kampanye yang dipasangnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Seperti itu sudah ada laporan-laporan juga belum Pak? Sampai saat ini belum. Sosialisasinya? Belum. Apanya? Sosialisasi terkait dengan pemasangan APK dan lain sebagainya sudah dilakukan? Kalau ke partai, terutama ke partai ya, karena ini nyambung dengan anggap tahapan pemilu kemarin kan sudah sering ketemu dengan LO partai yang sering disampaikan. Artinya secara umum mereka sudah paham. Nah, yang dilarang cara masangnya seperti apa sudah paham. Tinggal nanti secara formal mungkin ada pertemuan lagi untuk
mengingatkan kembali kan itu aja. Karena memang ada ada perbedaan secara teknis ya di pilkada, antara pilkada dengan pemilu ini. Maksudnya kalau di pemilu kan ada LO partai ya yang koordinasi dengan kita. Kalau di pilkada ini kan dengan tim paslon atau tim kampanye yang koordinasi dengan kita. Memang antisipasi di tahapan pilkada ini yang paling kita antisipasi di tahapan kampanye memang ya. Tahapan kampanye yang sering ada beberapa persoalan yang sering muncul tanpa diduga kan. Terutama persoalan APK. Sebenarnya kalau di ranking kualitas pelanggaran ya, sebenarnya APK ini kan hanya soal teknis ya, kadang hanya soal kesalahan masang dan lain-lain. Beda dengan kerawanan kayak manipulasi surat suara dan lain-lain gitu ya. Jadi APK ini yang melanggar sih melanggar, tetap kita tegakkan. Akan tetapi kalau di ranking kualitas pelanggarannya mungkin bisa dibilang paling rendah lah kira-kira begitu. Artinya efeknya itu tidak akan terlalu merembet pada bentrok-bentrok di bawah kan itu kan. Tinggal laporan nanti ditangani oleh teman-teman pengawas di tingkat bawah kan, itu aja sebenarnya nanti. Oke, baik. Jadi ya, memang bisa dikatakan di kawasan Madura ini yang mungkin hijau begitu ya Pak ya, zonanya lebih hijau dibandingkan dengan kabupaten lain. Kadang sebenarnya saya nggak terima dimasukkan di zona merah itu oleh makanya, Jawa Timur itu. Tapi saya mesti. Padahal di sebenarnya kan mana pernah ada kekerasan. Nggak ada kan, damai-damai. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan ya, merahnya tuh karena kita kepulauan. Mungkin kepulauan. Tapi kan perasaan itu nggak enak. Baik. Oke. Ya, Pak Subaidi terima kasih. Saya ke Pak Sukma lagi nih. Pak, kalau tadi titik rawannya sudah, antisipasinya sudah dilakukan. Optimis tidak Pak bisa mengawal Pilkada 2024 di Pamekasan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, Bawaslu? Baik, terima kasih. Saya mengklarifikasi dua ketua ini. Jadi saya kan tadi di awal bilang Pamekasan itu sangat kompleks. Iya. Ada satu sisi sangat cerdas, karena kita memang kabupaten pendidikan kan di Madura. Iya. Ada datanya itu Bapak-Bapak sekalian. Bukan tapi hoax ya. Ada yang terbelakang semacam wilayah itu tidak mau untuk diajak maju. Nah itulah kompleknya, uniknya Pamekasan. Walaupun kecil tapi pedas kata tadi kan begitu. Tadi ya, cabai rawit tadi ya. Dan itu menjadi tantangan bagi kita sebagai pengawas. Menyambung pertanyaan Mbak Aisyah, saya optimis kami Bawaslu beserta jajaran sampai tingkat desa dan TPS pilkada di Kabupaten Pamekasan lebih baik dari pilkada sebelumnya, bahkan pemilu sebelumnya. Kami berusaha dengan tupoksi kami, hasil pemilihan di Pamekasan nanti begitu ditetapkan oleh KPU langsung diterima oleh masyarakat tanpa harus lagi ke MK. Dan berarti kan kalau masyarakat langsung menerima berarti kan sudah sangat demokratis pelaksanaannya. Ketika masih harus ke MK berarti ada indikasi demokrasi di wilayah itu tidak tuntas dalam proses pemilihan ini. Begitu. Kami mendukung tadi harapan dari Ketua Bawaslu Sampang, jangan sampai pemilihan nanti PSU lagi. Karena jujur ketika Sampang itu PSU, Pamekasan sebagai wilayah terdekat juga ketularan untuk ikut mengawasi itu kan intinya. Siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab kan begitu. Kita nggak tahu disuruh ikut mengawasi. Kita jelaskan dulu. Ikut mengawasinya, mengawasi di Sampangnya. Iya, termasuk saya jadi ada tugas dari Provinsi Jawa Timur waktu itu beberapa daerah bahkan se-Jawa Timur menugaskan pengawasnya untuk BKU ke Sampang ikut mengawasi. Termasuk Sumeneb juga Pak? Saya waktu itu KPU. KPU ya? Tapi diminta hadir juga ke sana. Oke. Jadi KPU se-Madura ya kalau nggak salah. Kami ikut mengawasi dan saya berharap di Madura khususnya kondusif, demokrasinya sudah bagus, dan saya sepakat dengan Pak Zubaidi tadi, Ketua Bawaslu Sumeneb. Madura ini sudah semakin baik sekarang, masyarakatnya sudah semakin cerdas. Jadi
tolong itu merah itu dihapus agak pink begitu. Karena jangan sampai semangat masyarakat untuk maju kok selalu merah. Mereka terus percuma kita belajar tetap merah. Sehingga mereka terus ogah begitu. Tahu begitu biarin aja. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tolong dan kita memiliki indeks kerawanan, kepolisian juga memiliki indikator, TNI, bahkan BIN, itu kan terkadang beda-beda indikatornya. Jadi kalau di dalam indikator kita di Bawaslu, Madura ini sudah semakin membaik kedewasaan berdemokrasinya, begitu. Mohon didukung masuk kuning lah kira. Lebih pasnya itu ya. Cuma masalahnya apa yang kemudian yang membuat merah itu masih melekat? Kayaknya persepsi aja. Persepsi ya. Persepsi orang luar. Persepsi orang luar dan karena Madura ini kan dikenal keras gitu kan mungkin ya. Stigma keras. Tapi faktanya ada masalah nih Pak, ada konflik tuh. Dinamika itu kemudian ya. Enggak dinamika aja kalau itu. Oke. Gitu ya jawabannya ya. Artinya maksudnya sama di daerah lain juga. Daerah lain juga sama. Iya. Pasti ada dinamika. Baik. Jadi jangan negatifnya saja yang ditonjolkan dari Madura, positifnya banyak, ya kan? Begitu. Betul. Bahkan kita punya masyarakat kita tuh sangat bagus etos kerjanya. Mereka punya usaha yang bukanya sampai hari kiamat katanya begitu. Benar, warung Madura. Nggak apa-apa disebut di sini. Iya, tapi Pak Sukma, yang menarik kalau misalnya ini sekalian edukasi juga kan, karena tujuan dari talkshow kita di Ngulik edisi hari ini, saya juga ingin ingatkan pendengar maupun pemirsa, kita masih bahas pilkada di depan mata masyarakat waspada bersama dengan 3 narasumber, Ketua Bawaslu Sumeneb Bapak Ahmad Zubedi SAI, kemudian juga Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan Bapak Sukma Umbara Tirta Firdaus SPDI MMPD, kemudian juga Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Bapak Muhali MH. Dan saya masih ke Pak Sukma, kalau misalnya Pak, tadi kan ada 3 calon begitu ya, cabub cawabub di Pamekasan. Di periode ini di pilkada itu ada yang 1 putaran, 2 putaran seperti itu. Sekalian diedukasi ke masyarakat seperti apa tahapan yang akan dihadapi oleh masyarakat terutama di Kabupaten Pamekasan. Kalau di pilkada ini 1 putaran. 1 putaran. Begitu Pak Ketua ya. Ya, 1 putaran. Tidak ada 2 putaran. Tidak ada 2 putaran. Ya, kalau dalam pilkada pemilihan bupati, wakil bupati. Ya nanti kan tinggal siapa suara terbanyak. Itu yang akan memimpin. Yang akan, beda 1% atau 0, tetap. Yang penting suara terbanyak. Yang penting suara terbanyak. Okay. Ya, yang penting karena begini, ketika itu proses demokrasinya berjalan secara benar, tepat, tidak ada kecurangan, saya yakin masyarakat itu akan menerima hasilnya. Masyarakat itu akan reaktif ketika dia mengetahui dia menangnya karena ada kecurangan, seperti manipulasi suara tadi yang di Pamekasan terjadi, penghitungan suara ulang. Itu yang kita antisipasi, kita pastikan bahwa kita mengawasi hasil pemilihan di Pamekasan, itulah hasil murni suara rakyat, bukan lagi manipulasi, bukan lagi ada kecurangan yang apalagi dilakukan oleh para penyelenggara. Maka kami fokus di pencegahan. KPU beberapa kali kita berikan surat imbauan untuk melakukan tahapan sesuai prosedur. Bahkan kami ke KPU Pamekasan sudah mengirimkan 1 surat saran perbaikan. Jadi saran perbaikan itu dikeluarkan ketika imbauan kami tidak dilakukan. Nah, KPU Pamekasan sudah kami berikan saran perbaikan dan sudah langsung diperbaiki oleh KPU. Tentang apa itu Pak? Tentang pengumuman bakal calon. Pengumuman bakal calon menjadi calon. Nah, ada salah satu poin di pengumuman itu yang ya hanya masalah administrasi, tidak sesuai dengan PKPU. Proseduralnya. Jadi kita berikan saran perbaikan dan sudah langsung diperbaiki. Dan ini saya berterima kasih kepada KPU karena langsung merespon saran perbaikan kami. Kami berharap di tahapan-tahapan berikutnya, kampanye, masa tenang, pungut hitung, rekap, KPU akan tetap di relnya, tidak melenceng-melenceng sehingga masyarakat percaya bahwa itu hasil suara rakyat, bukan hasil rekayasa demokrasi. Mungkin itu. Tidak ada lagi manipulasi yang tadi. Baik, karena begini Pak, kalau tidak diedukasi, masyarakat ini kan tidak
tahu mendetail undang-undang pemilu, undang-undang pilkada yang mungkin selama ini sebenarnya kita bisa akses ya, apalagi di era digital ya. Sudah dirilis oleh Bawaslu, berulang kali juga sudah ada sosialisasi yang dilakukan. Cuma kalau misalnya belum tahu, biasanya itu tersulutnya, provokasinya dan lain sebagainya. Jadi kita mesti tahu kalau di sistem pilkada tidak ada 2 putaran dan lain sebagainya begitu ya. 1 putaran dengan suara terbanyak nantilah yang kemudian akan menjadi pimpinan daerah tersebut begitu ya. Baik, terima kasih Pak Sukma. Saya ke Pak Muhalil lagi Pak. Terkait dengan kampanye sendiri di kawasan Sampang. Kalau tadi sudah ada laporan di awal begitu ya Pak. Nah, kemudian itu nanti akan memicu tidak Pak pemanasan suhu yang ada di Sampang dalam masa kampanye? Antisipasinya seperti apa Pak Muhalil? Baik. Kami sebelum ada penetapan calon, kami sudah melakukan koordinasi kepada partai-partai. Kemudian kemarin waktu pleno penetapan titik-titik kampanye, itu kami juga sudah menyampaikan kepada tim dari kedua pasangan calon bahwa kita mengajak kepada kedua calon, yuk kita melakukan pendidikan politik ini yang akan dilakukan nantinya itu benar-benar ya, pendidikan politik yang diharapkan oleh aturan dan undang-undang. Dan tidak ada hujat dan menghujat, terus kemudian ada berita hoax dan sebagainya. Karena timbulnya permasalahan itu saling hujat menghujat dan ada berita hoax dan sebagainya. Jadi benar-benar edukasi politik itu berjalan dengan benar. Yang kami harapkan gitu di Sampang. Alhamdulillah waktu kami di KPU respon mereka itu sangat baik. Gitu. Di KPU-nya? Di KPU itu kan kemarin kan untuk semua melakukan, ya, semua ada LO dari kedua calon. Gitu. Oke, sejauh ini berarti masih aman apa yang disampaikan itu tadi, Alhamdulillah sosialisasi segala masih macam. Aman. Dan termasuk juga dalam proses kampanye kan pasti udah mulai ya Pak ya? Sudah sejauh mulai. Ini dari pengamatan? Sudah mulai, bahkan kami juga bukan hanya mengawasi Pilkada Sampang, juga Pilgub. Iya ya. Pilgub juga kami awasi. Bahwa hari ini Pilgub dari pasangan Ibu Khofifah itu sudah turun ke Sampang hari ini. Jadi pagi-pagi kami sudah melakukan pengawasan beserta teman-teman Panwascam. Ada 4 titik atau 3 titik yang dilakukan kampanye oleh Ibu Khofifah. Kami melakukan pengawasan ketat kepada pasangan calon yang sudah melakukan kampanye di Kabupaten Sampang. Sejauh ini hasilnya aman ya? Alhamdulillah aman. Oke, soalnya kan relate juga ya antara Pilgub dan betul. Bawahnya maksudnya. Ya. Jadi Bawaslu itu bukan hanya mengawasi pilkada. Oke. Pilgub juga. Gitu. Dan biasanya pendukung-pendukung juga relate juga. Iya betul. Antara Pilgub dan Pilkada begitu ya Pak? Ada perbedaan pendukung atau tim. Di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan ada perbedaan. Oke, baik. Sekaligus mungkin closing statement-nya Pak, waktu juga yang membatasi. Sebenarnya saya ingin kulik lebih jauh lagi begitu ya, karena tapi durasi juga yang membatasi. Ini terkait dengan tema kita di Ngulik edisi hari ini, Pilkada di depan mata, masyarakat waspada. Kalau dari Sampang pesannya masyarakat waspada apa nih Pak? Silakan. Kalau dari Bawaslu Sampang kepada masyarakat waspada dengan berita hoax. Itu aja. Terus kemudian mengajak kepada masyarakat sama-sama ikut mengawasi. Dan juga mengajak kepada masyarakat Sampang ciptakan pesta demokrasi ini berlaku sesuai dengan aturan. Karena apa? Biar apa yang disampaikan tadi para ketua, zona merah itu biar tidak ada di Kabupaten Sampang. Pengennya warna apa nih Pak? Kalau tadi kan usulnya pink, kuning. Kuning kalau kami. Karena kuning, apa? Kami dari tahun 2008, 2014, 2019 itu ada peningkatan SDM. Oh, sudah ada. Kalau dulu 2008 itu bahkan tidak ada tempat-tempat TPS itu. Oh ya. Tidak ada. Di tahun 2014 sudah mulai ada. Di 2011 semuanya merata. Jadi
Benar katanya Pak Ketua Pamekasan, ini tidak ada penghargaan sama sekali bagi kita untuk melakukan peningkatan, ada upaya demokrasi ini. Jadi progresnya jelas. Saya juga heran gitu, kenapa harus merah terus di Sampang? Bahkan emas lah ya habis ini. Betul, bahkan masyarakat Sampang itu kaget. Oh ya. Kaget bahwa sama itu dikatakan zona merah di wilayah Madura itu masuk dalam tataran zona merah. Padahal khusus Sampang ini, kami sudah berupaya, sama-sama berupaya dengan masyarakat untuk menciptakan pilkada yang akan dilakukan ini sesuai dengan aturan. Dengan perbaikan yang tadi sudah secara nyata dilakukan juga ya? Betul. Oke, waspada hoax tadi catatan dari Sampang, begitu ya Pak? Betul. Oke, baik, saya lanjut ke Sumeneb. Pilkada di depan mata, masyarakat waspada apa Pak untuk masyarakat Sumeneb, silahkan. Waspada provokator. Provokator, oke. Itu aja lah Pak. Ya, dipanjangin dikit dong Pak. Pesannya, himbauannya. Enggak, memang setiap momentum pilkada khususnya ya, itu kan pasti ada oknum-oknum yang menjadi pemantik atau provokator ya. Betul. Artinya ada udang di balik batu, ada yang memancing di air keruh dan lain-lain itu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan pribadinya. Itu ada aja biasanya begitu. Oleh sebab itu kadang antar tim ke tim yang satunya yang lainnya itu kan sebenarnya tidak ada persoalan. Tapi memang ada yang berusaha untuk membenturkan kan, kadang begitu. Jadi makanya waspada provokator. Waspada provokator untuk masyarakat Sumeneb di Pilkada 2024. Saya ke Pamekasan nih Pak. Gongnya nih ya. Kebetulan saya tanya terakhir soalnya. Mana gongnya? Ini sudah di gong. Sudah dipukul masing-masing waktu ini ya Pak. Pemetaan, rilis pemetaan waktu itu. Ya, gimana Pak Sukma? Pilkada di depan mata, masyarakat Pamekasan waspada apa nih? Oke, yang jelas waspada musim hujan. Betul juga sih. Karena nanti itu pilkada musim penghujan, sama kayak pemilu kemarin musim hujan. Mungkin ini sebagai masukan saya pribadi, ini kan sampai ke pusat ya RRI ya. Tolong sampaikan kalau bisa pemilu pilkada itu jangan di musim penghujan. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena logistik KPU itu tidak tahan terhadap air. Ya. Dari kertas semua itu kan. Kami pengawas nanti kalau ada yang rusak kok tidak sempat mendata, kami ditegur. Jadi karena logistik pemilu pilkada itu adalah tidak tahan air, tolong pemerintah pusat jangan dilakukan di musim penghujan pemilu pilkada ini, di musim kemarau. Kenapa harus musim penghujan tuh, kan ada apa? Jauh dari ekspektasi saya loh ini. Satu, waspada musim hujan. Dan juga ketika musim hujan itu pemilih enggan sehingga partisipasi akan turun. Yang terpenting ini gongnya baru saya mau sampaikan. Apa nih? Jangan terburu-buru. Mbak Aisyah ini suka terburu-buru. Jadi medsos, waspada medsos. Sekarang medsos itu beritanya sepotong-sepotong, tidak utuh, lalu masyarakat menyimpulkan yang sepotong itu. Sekarang sudah mulai muncul para paslon diserang pribadinya. Padahal kan itu kan tidak mendidik itu kan. Ujaran kebencian. Ya, medsosnya seperti itu, tidak mendidik. Itu masuk provokator. Ya. Saya hanya melengkapi karena Sumeneb sangat pendek dan tidak lengkap tadi. Saya lengkapi. Kayaknya Bapak menyimpulkan ya ini. Oke, ya jadi betul. Waspada medsos. Saya berharap medsos siapapun itu, ayolah beri edukasi yang cerdas kepada masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan sekarang itu masyarakat kita banyak mengambil referensi apapun dari medsos. Mau belajar dari YouTube, mau nyari materi dari Google, bahkan mau nyari referensi apapun dari medsos. Lah kalau itu referensinya salah, bisa salah juga. Jadi tolong waspadai medsos yang tidak bertanggung jawab dan money politik tentunya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih gongnya Pak ya. Terima kasih. Dan seperti itu pendengar dan juga pemirsa, memang di era digital seperti sekarang ini banyak sekali sih teknologi yang kemudian menebar informasi palsu. Ada kemajuan teknologi AI yang kemudian juga kadang disalahgunakan dan menambahi pekerjaan Bawaslu ya. Tidak. Itu enggak tugas ya? kita. Tugas kita semuanya. Karena masyarakat juga patut untuk mengawasi ya Pak ya. Baik. Ya, kita tutup dengan hashtag yang ada di baju Bapak-bapak Bawaslu.
cegah, awasi, tindak ya Pak? Betul. Oke. Bagi yang nggak pakai nggak usah. Ya, harus juga dong Pak. Saya nanti nggak ngomong juga nih. Baik, silakan Pak Zubaidi, kemudian juga Pak Sukma dan Pak Muhali. Saya sampaikan Bawaslu Madura, cegah, awasi, tindak. Oke, terima kasih. Saya sampaikan dulu nih Pak ya. Oh, belum. Oh, iya. Bawaslu Madura, Cegah, awasi, tindak. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang sudah dibagikan dan juga wawasan yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Sumeneb, Bawaslu Pamekasan dan juga Bawaslu Sampang begitu ya, pendengar maupun pemirsa yang hadir ke ruang dengar dan juga YouTube Anda. Narasumber saya di siang ini Bapak Ahmad Zubaidi, Ketua Bawaslu Sumeneb, kemudian juga Bapak Ahmad Zubaidi maksud kami SDAI, beliau Ketua Bawaslu Sumeneb, kemudian Bapak Sukma Umbara Tirta Firdaus SPDI MM MPD, beliau Ketua Bawaslu Pamekasan, kemudian juga Bapak Muhali MH, terima kasih, beliau Ketua Bawaslu Sampang. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di RRI Sumeneb, semoga sukses semuanya. Amin. Untuk agendanya sehat-sehat terus. Amin. Tadi seperti doa kita di awal ya, yang penting sehat multivitaminnya jangan lupa katanya, obatnya juga daya tahan tubuh. Pokoknya sehat-sehat terus dan terima kasih sekali lagi pendengar dan juga pemirsa. Demikian untuk Ngulik edisi hari ini. Juga terima kasih untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk sukseskan Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Sumeneb siang ini.